Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifal Tanjiri dari kelas Teknik Mesin 21E, yang dimana pada sesi kemarin saya sudah sedikit menjelaskan terkait sensor transducer, yang dimana transducer ini adalah pengkonversi dari energi ke energi lain, yang dimana sensor yaitu sebagai detektor awal yang dilanjutkan ke pengkondisi sinyal dan menampilkan output sebagai tampilannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan transducer gerak translasi, yaitu transducer pemindahan yang berhubungan dengan gerakan benda antara dua titik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan alat tachometer, yang dimana alat tachometer ini adalah sebuah alat pengujian yang dirancang untuk mengukur kecepatan rotasi dari sebuah objek, seperti alat pengukur dalam sebuah kendaraan yang sering kita pakai, yang mengukur putaran per menit atau RPM. Nah, yang mengukur RPM dari poros engkol mesin. Nah, kemudian kata tachometer ini berasal dari kata Yunani, yang dimana kata takos yang berarti kecepatan dan metron yang berarti mengukur. Nah, perangkat ini pada masa sebelumnya itu dibuat dengan dial atau jarum yang menunjukkan pembacaan saat ini dan tanda-tanda yang menunjukkan tingkat aman dan berbahaya. Pada masa kini telah diproduksi alat tachometer, yaitu alat tachometer digital yang memberikan pembacaan numerik yang lebih tepat dan tentunya akurat juga dibandingkan dengan menggunakan yang dial atau jarum. Nah, kemudian batas ukuran terkecil pada alat tachometer ini yaitu sekitar 0,011 per menit. Nah, kemudian prinsip kerja alat tachometer ini adalah untuk menunjukkan RPM mesin dengan mengukur rotasi poros mesin, perangkat ini menyerupai generator listrik yang bervariasi sesuai dengan kecepatan putaran mesin. Nah, arus listrik yang dihasilkan ini kemudian dikonversikan dalam bentuk RPM. Kemudian adapun jenis-jenis alat tachometer, yaitu yang pertama alat tachometer rotor bergigi, kemudian yang kedua alat tachometer DC, yang ketiga alat tachometer tempel, dan yang keempat alat tachometer laser. Nah, yang pertama alat tachometer rotor bergigi. Nah, dalam alat tachometer rotor bergigi ini terdapat magnet yang menggantung sebagai sensornya. Dan adapun cara kerjanya itu adalah rotor berputar, kemudian bagian rotor bergigi yang akan diukur itu. Sensor yang berupa magnet ini akan mendeteksi setiap gerigi tersebut yang melewatinya, setiap gerigi yang melewatinya. Maka medan magnet akan bertambah dan menginduksi tegangan pada belitan kawat. Kemudian yang kedua yaitu alat tachometer DC, yang dimana prinsip kerjanya adalah terjadinya proses konversi langsung antara kecepatan dan tegangan. Kemudian yang ketiga alat tachometer tempel, yang dimana prinsip kerjanya itu adalah dengan menyentuh pada benda yang diukur, sehingga akan menunjukkan hasil pengukuran pada layar yang terpasang pada alat tersebut. Kemudian yang terakhir alat tachometer laser. Nah, pada jenis ini memungkinkan untuk pengukuran dari jarak jauh tentunya, di mana alat tachometer laser ini bekerja dengan sensor cahaya yang sangat sensitif dengan elemen yang berputar. Nah,
unsur yang berputar akan memiliki suatu tempat reflektif, dan RPM meter ini mengukur tingkat di mana berkas cahaya dipantulkan kembali. Nah, jadi kemudian yang paling banyak digunakan yaitu takometer laser, karena dalam hal penggunaannya itu dibandingkan dengan takometer tempel, takometer tempel jarang digunakan karena faktor teknis juga dan keamanan saat pengoperasian alat tersebut. Kemudian dalam hal perawatannya, pada takometer digital yang sudah lama penggunaannya, biasanya jika mengalami kerusakan dan mati, tampilan pada layar tidak muncul, yang bisa disebabkan karena adanya gangguan pada layar LED-nya. Nah, maka kita harus segera mengganti layar yang lama dengan layar yang baru, dan juga kita harus memeriksa perkabelannya, seperti apakah kabelnya itu mengalami karat atau terputus gitu, yang bisa membuat takometer ini tidak berfungsi. Dan biasanya yang terjadi ketika kabel mengalami putus atau karat ditandai dengan pembacaannya yang tidak normal atau kacau pembacaannya itu. Jadi cara mengetahuinya itu dengan cara melacak sambungan kabel dari layar takometer hingga ke bagian mesin takometernya. Nah, mungkin kesimpulan dari alat takometer ini adalah alat yang bekerja untuk mengukur kecepatan daripada sebuah rotasi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan alat takometer ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.